Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Yazi dengan NIM C1 C021195. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan 1, yaitu materi ke-9, yaitu tentang apa saja pengertian dari PPh, apa saja subjek pajak serta objek pajak itu. Langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang pengertian dari PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak atau untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Lanjut yang kedua, yaitu tentang subjek pajak. Menurut Waluyo, subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Komarawati, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 adalah: yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak, yang ketiga badan, dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap atau yang sering kita sebut dengan BUT. Subjek pajak pun dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri, diantaranya adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama adalah pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu objek pajak. Menurut Wirawan, objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi. Objek pajak penghasilan pasal 21 adalah: yang pertama adalah penghasilan diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, ataupun uang pensiun. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Yang ketiga adalah upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan, pensiunan bulanan, upah ataupun honorarium. Yang keempat adalah uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, THT, uang pesangon, dan pembayaran yang lainnya yang sejenis. Yang kelima adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Dan yang terakhir adalah gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan, termasuk janda atau duda atau anak-anaknya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.